Halo semuanya, malam ini saya kedatangan tamu. Beliau ini namanya Aji Asmuni. Mungkin saya ingin lebih masuknya mungkin ke dunia menulis ya, karena saya dengar kemarin itu ada Aji menciptakan sebuah komunitas, gitu ya, komunitas menulis ya, khususnya untuk teman-teman di Kabupaten Rejang Lebong ya. Ya, Apa Kepayang? Kepayang ada juga. Kepayang dan Rejang Lebong ya. Ya. Jadi di dua kabupaten itu. Nah, apa saja itu kegiatan dari komunitas menulis? Oke, sebelumnya terima kasih buat Peri sudah mendadak manggil saya nih ke acara podcastnya. Oke, pertanyaan tadi saya jawab. Jadi sebelumnya juga saya mohon maaf, bukan melangkahi ya. Sebenarnya tidak saya sendiri di sini. Sebenarnya ada teman saya atau saya anggap adik lah, itu Muhammad Antoni atau Ato ya. Atau di situ gagasan kami berdua. Untuk yang komunitas tadi ya. Ya, menulis. Nah, saya juga si Atoy, mohon maaf nih mendadak ke Heri diajak podcast. Atoy selamat malam, nanti kita undang juga. Iya. Atau kita undang juga podcast di sini. Nah, jadi nanti saya kalau supaya ada yang kurang-kurang klarifikasi sama Atoy ya. Gampang, nanti kita nanti diundang juga Atoynya. Jadi kelas menulis ini namanya kelas belajar menulis dan desain grafis. Kelas belajar menulis dan desain grafis. Iya, singkatannya KBMDG. KBMDG. Terinspirasi ya waktu itu saya ya, tahun 2019 saya sudah memposisikan istirahat dulu dari media jurnalistik ya. Bukan istirahat dari jurnalisnya, tapi istirahat dulu kegiatan media gitu. Iya. Nah, selama itu di tahun 2018 saya dalam hati itu istirahat dulu lah di media ya. Jadi saya lebih fokus ke membangun usaha dulu lah, sedikit kecil-kecilan, cetakan sama sablon kan. Nah, tapi seiring berjalan ada kejenuhan, ternyata darah menulis saya itu tidak berhenti gitu kan. Jadi terpikirlah waktu itu, singkat ceritanya, apa sih yang bisa saya kasih lagi buat orang gitu kan. Karena bingung kan. Nah, tiba-tiba ya tercetus buat kelas menulis gratis gitu kan. Jadi kelas menulis ini intinya memberikan pelatihan ya. Ya, sejenis itu. Belajar menulis ya. Belajar menulis. Itu pesertanya mahasiswa atau pelajar? Umum. Jadi ketika saya terinspirasi itu ya, menggagas itu, saya pikir saya koordinasi sama rekan saya adik saya Ato ya. Jadi karena saya pikir waktu itu Ato juga waktunya tidak begitu sibuk, dan saya optimis dia bisa bantu, karena saya yakin juga ketika saya berjalan sendiri mungkin kurang pede juga, makanya saya ajak Ato ya. Ato pun support di situ. Kalau bang kita bergerak gitu kan. Nah, langkah awal saya coba bikin flyer digital, karena memang basis saya sedikit bisa nyeting kan. Saya coba-coba, saya posting aja di akun Facebook aku gak promosi lah gitu ya. Ya alhamdulillah seiring waktu berjalan ada yang respon ya. Nah, itu limit waktu sekitar seminggu dari sebelum hari H itu ya. Kegiatan perdananya itu seminggu itu ada yang daftar sekitar 30-an. Banyak ya? Alhamdulillah. Saya pikir waktu itu sempat harap-harap cemas juga, nggak ada yang mau ikut kan. Nah, ternyata alhamdulillah di hari H perdana itu
datangnya sekitar 19 atau 20 orang lah. Iya, ya. Artinya Lebih direspon dari cukup separuh lah. direspon cukup bagus ya. Iya, memang waktu itu segmentednya lah lebih ke umum. Umum ya. Artinya Boleh. lebih banyak mahasiswa kali ya. Didominasi mahasiswa. Ada juga beberapa pelajar sekitar 3 atau 2 orang itu. Yang satu dari Kepayang, pelajar SMA 1 Kepayang kalau nggak salah. Cuman dia terkendala karena jarak jauh kan, nggak bisa hadir waktu itu. Ada juga yang dari pelajar Curug. Nah, Jadi sudah dari situ sampai sekarang itu sudah berjalan beberapa bulan, berapa tahun? Kegiatan perdana kalau nggak salah sekitar awal September 2019. Oke. Itu di Umak Menoo, rumah pusaka yang di Air Meles, yang kalau dari Airbang itu yang tembus ke Suban jalannya. Tuh. Jadi kami terima kasih juga pada kesempatan ini, terima kasih juga buat Ibu Tribuana atau yang akrab disapa Bisri selaku pemilik Umak Menoo yang telah memfasilitasi kami berkegiatan kelas menulisnya di Umak Menoo selama ini. Jadi kegiatan pertama itu di Umak Menoo sampai beberapa kegiatan ke depannya Kak. Itu di bawah rumah panggung. Oh, di situ ya. Di bawah rumah panggung. Itu Kak. Jadi kelas menulis itu sendiri pertemuannya setiap hari atau? Dari pertemuan perdana kami menginformasikan ke peserta itu bahwa kelas menulis ini swadaya. Swadaya artinya dan siapapun yang hadir pada waktu itu ini milik mereka juga, bukan milik kami. Kami itu istilahnya saya dengan Atoy lebih ke menggagas aja sih. Lebih ke menggagas. Sejauh ini apa? Bagaimana Anda menanggapi respon misalnya atau ketertarikan masyarakat dalam dunia menulis itu masih besar minatnya atau mungkin kurang berminat? Ini kan menulis umum kan, bukan Menulis umum. ya, bisa cerpen, bisa novel. Bisa, ya. Nah, itu minatnya gimana tuh? Minat para remaja kita dari pengalaman kami membuka kelas menulis gratis itu ya boleh dikatakan masih sangat rendah Kak. Karena ya dari itu tadi, dari sering waktu berjalan, akhirnya dari pertemuan perdana itu kan kami menjadwalkan seminggu sekali pertemuan ya. Seminggu sekali di hari Minggu siang habis zuhur lah. Nah, di situ ya karena saya yang menggagas, jadi saya waktu itu jadi pemateri lah bahasanya kan sama Ato itu gantian, ada juga teman yang lain. Itu ngasih materi dasar aja sih, ngasih materi dasar jenis-jenis menulis kelas menulis ya sesuai dengan judul komunitasnya, kelas menulis kan, kelas menulis. Jadi di situ kan ada menulis fiksi dan menulis non fiksi, jenis-jenis tulisan. Gitu. Nah kalau dari pertemuan perdana berlanjut ke pertemuan berikutnya, terus pertemuan berikutnya lagi, ya makin lama pesertanya memang makin sedikit sih kami akui. Tapi itu juga sudah kami bahasanya sudah kami obrolkan dengan saya dengan Ato itu sudah mewanti-wanti, artinya apapun resikonya ya kita tetap jalan gitu kan. Mau ada pun yang datang, mau enggak, mau cuma satu orang ya kita tetap terus berkegiatan. Jadi sejauh ini apakah di antara mereka yang kemarin dibina atau dikasih pembelajaran itu sudah menampakkan hasil dari mungkin karya tulis mereka? Sudah. Karena kemarin pola kita kemarin tuh setelah materi kita langsung latihan Kak. Kita tidak melihat bentuk tulisannya, tapi lebih ke membangunkan kecintaan teman-teman itu terhadap menulis.
Oke, berarti Iya. membangun gairah menulis ya. Iya, lebih ke kegairahan menulisnya dulu. Jadi lebih kepada bagaimana yang pertama mungkin mengenalkan dunia menulis ya kepada teman-teman itu, kemudian menggairahkan mereka menulis. Nah sejauh ini apa kendala yang mungkin dihadapi oleh kawan-kawan di dunia menulis ini? Misalnya mereka yang kemarin diberi pelatihan itu, apa yang mereka menjadi kendala kemudian membuat mereka mungkin agak terhambat berkarya? Kalau bagi kami, saya dengan Atri, mungkin boleh dikatakan tidak ada kendala ya, karena kita udah siap lahir batin apapun itu resikonya. Bahkan pada saat-saat itu saya selalu menanti hari Minggu itu hari yang saya tunggu-tunggu, biar banyak orang yang datang. Tapi kenyataannya yang datang makin dikit, Kak. Artinya nggak sejauh ini artinya apakah menurut saya apakah sudah ada nih bentuk real karya tulis yang sudah dibuat oleh teman-teman itu misalnya Dari teman-teman buku kemarin. atau apa gitu? Iya. Kalau buku rasanya belum, tapi kalau ada dari 1 atau 2-3 orang itu yang memang aktif menulis, dan ada yang salah satu di antaranya itu sudah punya blog. Artinya lebih menulis untuk blog ya? Ya, ada dia sudah punya blog, terus ada juga yang dia di kampus itu berkegiatan di pers kampus. Jurnalistik kampus. Pers kampus. Ya, artinya mereka sekarang sudah bisa mengembangkan hobi mereka, artinya walaupun Mudah-mudahan dengan kapasitas kecil, dengan skup yang lokal gitu ya. Mudah-mudahan. Artinya mereka sudah bisa berkarya. Ya. Mungkin ada rencana-rencana lain mungkin yang ingin dikembangkan lagi dari komunitas ini kepada apa? Rencananya memang terus, semoga komunitas ini masih terus berlangsung, karena memang semenjak awal tahun 2000 masuknya pandemi, kita istirahat dulu, Kak. Oh, sempat vakum ya? Jadi sampai sekarang masih vakum ya? Sampai sekarang untuk pertemuan memang tidak pernah diberlangsungkan lagi. Tapi kemarin ada beberapa bulan yang lalu sempat ada pertemuan kecil dari kami di KBNDG, dan kami pun juga sudah menyepakati membuat tetap terus berkarya, tapi di sosmed ya. Paling enggak kalau kemarin tuh belum terbentuk wadah untuk menulis, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah ada wadah menulis. Ya, niat awal kan yang penting kan mungkin hanya sekedar ingin mewadahi kawan-kawan menulis ya. Ya. Lebih ke situ ya. Nah, sementara ini mungkin sebenarnya ya di balik itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Haji. Sebenarnya apa sih yang diinginkan yang diinginkan oleh kawan-kawan sebagai pencetus komunitas belajar itu? Mungkin ada tujuan akhirnya apa gitu dari komunitas ini? Sederhananya seperti saya sampaikan dengan kawan-kawan waktu di kelas menulis, menulislah, karena menulis itu akan menjadi bukti otentik yang insya Allah tidak punah. Apalagi sekarang udah banyak medianya, selain walaupun media cetak sudah berkurang, tapi digital sudah mulai naik kan. Dan justru malah di era digital ini lebih enak kita mengapresiasi tulisan. Saya kira sih memang kalau mau jeli sih peluang bagi teman-teman penulis, saya kira memang lebih terbuka ya di era digital ya. Cuma memang beda medianya ya. Kalau dulu mungkin lebih cenderung ke media cetak, buku dan sebagainya. Tapi sekarang kan kita bisa menulis di blog ya, bisa menulis juga di media-media online misalnya. Atau ada juga tuh yang misalnya khusus menerima tulisan-tulisan artikel yang kemudian dihargai juga gitu ya. Artinya memang peluang-peluang untuk dunia menulis ini saya kira juga tidak mati ya, artinya justru makin terbuka lebar bagi kawan-kawan yang punya minat sebagai dunia penulis ya.
di dunia penulisan. Karena kan dunia digital sekarang itu justru membuka juga ruang-ruang bagi mereka. Apalagi misalnya teman-teman yang hobi menulis kemudian membuat blog ya atau website, saya kira itu juga bisa menjadi sebuah pekerjaan juga. Artinya Iya, Kak. kalau dulu kan orang menulis itu kan harus ke media cetak gitu, misalnya harus misalnya membuat buku ya. Tapi kan sekarang mungkin lebih ke e-book ya. Ya, Ke larinya ke e-book. macam-macam sih. Artinya memang ketika kita ingin menggairahkan lagi dunia menulis, saya kira memang itu sesuatu yang tidak berlawanan juga dengan teknologi yang makin berkembang ya. Jadi itu ya tujuan utamanya adalah bagaimana menggairahkan teman-teman lokal ya, teman-teman di daerah untuk menulis. Ya, yang paling sederhana tuh gini, Kak. Mungkin sekarang ya, era sekarang itu masing-masing orang, ya khususnya udah berumur dewasa lah ya, mungkin remaja. Boleh dikatakan sudah masing-masing orang sudah punya satu akun sosmed lah. Dalam hal ini mungkin Facebook kan sudah jadi kayak apa ya, udah kayak KTP gitu kan, masing-masing orang udah satu. Nah, maksud sederhananya gini, untuk menggairah dari komunitas menulis ini, daripada teman-teman atau remaja yang sekarang itu posting hal-hal yang alay, yang tidak bermanfaat, alangkah baiknya memposting misal sedikit cerita hari ini di hari mereka kan. Iya. Bahwa misal saya tadi ke desa ini melihat ada orang panen padi ya kan, ditulis dengan bahasa yang santun. Nah, itu nanti kan akan dibaca semua orang dan semua dunia mungkin bisa melihat dari tulisan itu. Kalau tulisannya bagus mungkin bisa jadi menambah wawasan atau pengetahuan bagi yang pembaca kan. Ditambah juga yang menulis juga lebih apa ya, literasi untuk pengetahuannya lebih teratur lagi ya. Artinya memang lebih bagaimana menggairahkan lah ya intinya. Maksud saya adalah mempertajam soal kenapa sih harus dibikin komunitas itu gitu ya. Jadi artinya kurang lebihnya adalah bagaimana mengajak teman-teman yang hobi menulis untuk lebih menggairahkan mereka kali ya. Ya, mungkin dari dari komunitas ini menjadi awal rangsangan bagi masyarakat luas yang hobi menulis. Iya. Untuk menulis ya. Iya, betul. Karena menulis itu kan kalau sekarang tadi ya, dia untuk bisa menulis daripada bikin status Facebook yang aneh-aneh gitu ya. Lebih baik bisa menulis di situ ya. Macam-macam sih ada bisa. Paling tidak sedikit informatif lah gitu kan. Artinya memang menulis itu diharapkan bagi yang hobi menulis mungkin ya, dari adanya komunitas ini adalah bagaimana mengajak teman-teman yang hobi menulis itu untuk mencintai dunia menulis lah, kira-kira begitu ya. Iya. Intinya mungkin ada rencana bikin kolaborasi menulis dengan sesama anggota mungkin. Kalau rencana banyak nih enggak? Tapi belum ada yang realisasi. Apa yang ada di pikiran nih, konsep-konsep untuk mengembangkan komunitas penulis ini banyak, cuman ya kadang tidak sesuai ekspektasinya. Pertama kita terkendala di masa pandemi ini, kita mengurangi untuk berkerumun. Kedua juga ya faktor kegiatan mahasiswa sendiri, kadang apalagi ada yang mungkin daring, kuliah daring itu mungkin ya ada yang di kosan, ada yang di rumah sendiri-sendiri. Jarak ruang dan waktu jadi kendala juga sekarang kan. Jadi sekarang lebih banyak vakum ya kegiatannya ya. Iya, kalau untuk intensitas pertemuan mungkin sudah sangat jarang. Paling ya alhamdulillah masih bisa dipertahankan. Itulah kemarin tuh setelah kami musyawarah kecil, diskusi kecil sama teman-teman di komunitas ini tetap akan dijaga. Paling tidak kami membangun wadah untuk
menuangkan hasil karya tulis kami. Mungkin bentuknya di sosmed atau nanti kedepannya bisa jadi website atau blog gitu kan. Mungkin apa ya? Mungkin ada semacam harapan ya mungkin. Apa harapannya buat teman-teman yang selama ini sudah tergabung di komunitas menulis ini? Harapannya apa yang sudah pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, khususnya teman-teman yang pernah ngikut di KBMDG, ya berharap teruslah menulis. Tapi satu hal, menulislah dengan jujur dan menulislah atas dasar hobi gitu. Ya. Karena tidak ada yang rugi ketika kita menuangkan cerita atau diari kita di dalam tulisan itu tuh. Paling tidak tulisan kita dibaca orang tuh menjadi manfaat bagi orang gitu kan. Jadi harapannya bagaimana terus menulis dan menulis ya. Ya harapan khusus di internal kawan-kawan juga ya semoga di masa pandemi ini bukan jadi penghalang juga untuk kita berkarya, karena kemarin sudah hasil dari diskusi teman-teman juga kan kemarin kita udah sepakat bentuk wadah nih. Ayo kita berkarya lagi walaupun kita tidak ketemuan, ayo kita mulai saling menunjukkan tulisan kita gitu kan. Mana tahu nanti dari komunitas ini menjadi cikal bakal masyarakat luas untuk jadi lebih suka menulis gitu kan. Artinya ini akan terus ada dan mudah-mudahan nanti setelah mungkin harus ada dicari solusi ya, walaupun masih pandemi tetapi tetap harus bisa terus berlanjut ya. Mungkin dengan sistem-sistem yang perlu dibangun lah, dengan tetap menggunakan prokes lah, protokol kesehatan. Itu dia teman-teman obrolan saya dengan Aji Lasmuni seputar dunia menulis. Karena saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa ketika saya menulis maka saya ada ya. Artinya menulis itu punya nilai tersendiri, dan dengan menulis kita akan lebih, karena gini, sepengetahuan saya menulis itu dia punya ruang yang cukup luas untuk bisa menyampaikan sesuatu dibanding dengan menggunakan bahasa verbal ya. Artinya bisa Anda menulis puisi, bisa menulis cerpen, novel, atau menulis opini, esai, dan macam-macam lah ya jenis tulisan itu. Tapi yang jelas menulislah, karena menulis itu membuat Anda ada. Okay. Walaupun orangnya sudah tidak ada, ya itu namanya tetap ada gitu. Maka kalimatnya adalah saya menulis maka saya ada. Oke, terima kasih Ji ya obrolannya. Makasih juga Kak. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah untuk teman-teman. Mudah-mudahan juga masa pandemi berakhir dan kegiatan menulisnya kembali bisa berlanjut dan bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dibaca oleh banyak orang. Tapi Kak, lebih fair lagi, nanti lain waktu ajak kawan-kawan yang lain podcast ya Kak. Tentu nanti kita akan ajak teman-teman lain ya. Nanti teman-teman lain yang mungkin ingin menyampaikan bahasanya, mengekspresikan mungkin ide, konsep, atau pemikiran mungkin ya, itu bisa kita undang nanti ke sini. Siapapun lah teman-teman, yang penting kita bisa ngobrol, dan temanya adalah ngobrol tentang kita ya. Jadi obrolannya ya seputar kita. Tidak mungkin kalau kita ngobrol dengan orang lain kan? Tidak mungkin, akan jadi gibah atau fitnah. Bisa jadi, makanya kita lebih baik ngobrol tentang kita ya. Lebih aman. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.